Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Murdiana, dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, mewakili 4 rekan kelompok kami yang terdiri dari 2 dosen dan 2 mahasiswa dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Involving Student as Agent of Change in the Process of Preventing and Handling Sexual Violence in Universities. Berbicara mengenai pelibatan mahasiswa sebagai agent of change pada proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, dilatar belakangi oleh beberapa hal. Beberapa hal tersebut diantaranya yaitu aspek filosofis, membincang tentang bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kita tidak bisa melepaskan dengan aspek filosofis terkait dengan pencapaian keadilan. Dalam hal ini adalah keadilan hukum, di mana negara Indonesia sudah menetapkan secara normatif bagaimana tujuan terbentuknya dari negara ini, yaitu memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka berangkat dari aspek filosofis tersebut, diturunkan di dalam Staatsgrondgesetz pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tentang hak warga negara Indonesia, yakni hak bebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan. Nah, berangkat dari landasan filosofis tersebut, ada beberapa landasan yuridis yang menjadi alasan kenapa artikel ini, penelitian ini menarik untuk diteliti. Pada tahun 2019, keberadaan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual baru dicetuskan oleh Kementerian Agama, yang dicetuskan di dalam peraturan SK Dirjen nomor 5494 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, berangkat dari keberadaan peraturan Dirjen tersebut, maka lahir kemudian beberapa peraturan-peraturan lain yang juga berlaku untuk perguruan tinggi umum. Jadi, untuk SK Dirjen tersebut itu berlaku pada perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah Kementerian Agama. Di tahun 2020 lahir Permendikbud nomor 31 tahun 2020 ini menjadi payung hukum bagi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Maka berangkat dari kondisi ini, menarik untuk kemudian diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana pelibatan mahasiswa dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tersebut. Dan penelitian ini pun tidak terlepas dari alasan sosiologis yang menggambarkan tentang keberadaan kekerasan seksual yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di tahun 2021, 2022 sampai 2023, angka kekerasan seksual tetap juga ada. Nah, berangkat dari kondisi ini tentu menjadi dasar ketertarikan kami untuk melihat bagaimana sebenarnya keterlibatan mahasiswa dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Artinya bahwa kita tidak melihat hanya bahwa hukum itu sebagai sarana penanggulangan dari sebuah kejahatan saja, tetapi ada pelibatan unsur-unsur lain dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan di dalam penelitian ini dan di dalam artikel ini mencoba untuk melihat bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hasil penelitian kami menemukan bahwa secara normatif pelibatan mahasiswa dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi secara tegas sudah ada. Ya, pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 tahun 2020 sudah menegaskan tentang pelibatan mahasiswa. Pun di dalam SK Dirjen yang saat ini sudah dirubah di dalam PMA dan juga dirumuskan secara khusus di dalam KMA dan juga kemudian di dalam SK Dirjen di tahun 2024. Sehingga tidak bisa dinafikan keberadaan
mahasiswa dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, di tingkat perguruan tinggi, pada hasil penelitian yang kami lakukan di beberapa perguruan tinggi, menunjukkan bahwa pelibatan mahasiswa di dalam proses pencegahan sudah banyak dilakukan. Terbukti di dalam keberadaan SK Rektor yang ada di salah satu perguruan tinggi yang ada di Lampung, menunjukkan bahwa dalam SK Rektor telah menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Bentuknya apa saja? Bisa menjadi teman sebaya dalam upaya mendengar suara korban, ya, mendengar suara teman sebaya. Di sini sudah ditegaskan ada ULT dan Satgas yang dibentuk oleh salah satu unit yang ada di perguruan tinggi. Ini untuk menampung suara-suara dari mahasiswa berkaitan dengan apa yang dia rasakan, ada perilaku-perilaku atau ada aktivitas-aktivitas kekerasan seksual yang terjadi baik antar mahasiswa maupun secara struktural antar dosen dan mahasiswa. Namun di dalam implementasinya ada kendala yang dihadapi oleh mahasiswa sebagai pihak-pihak yang terlibat. Apa kendala tersebut? Kendalanya adalah pada aspek sarana prasarana. Pada aspek sarana prasarana yang dimiliki oleh perguruan tinggi belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada mahasiswa dan para satgas untuk melaksanakan peran dan tugasnya sebagai pihak pencegah dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sehingga penting sekali dengan adanya, walaupun sudah ada SK Rektor yang dibentuk oleh perguruan tinggi, namun penting sekali juga untuk melakukan dan merumuskan SK Rektor yang juga menegaskan tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika sedang terjadi dan ketika mendengar terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh teman-teman di sekitarnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana pelibatan mahasiswa dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.